Jika kita mendeteksi adanya kebocoran oli pada sebuah engine atau pada sebuah kendaraan, mau tidak mau harus segera kita lakukan perbaikan agar tidak menjadi kerusakan yang lebih pada sebuah sistem atau pada sebuah kendaraan. Akan tetapi, pada saat kita melakukan perbaikan, juga kita harus jeli dan teliti. Kenapa? Agar perbaikan yang kita lakukan itu benar-benar mengatasi sumber dari kebocoran tersebut, sehingga kita tidak salah melakukan penggantian komponen atau tidak salah melakukan perbaikan di dalam sebuah sistem. Nah, dalam video ini teman-teman, saya akan berbagi terkait dengan area-area yang sering terjadi kebocoran pada sebuah engine atau pada sebuah kendaraan. Ikuti terus videonya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi yang bergambar lonceng agar teman-teman selalu update mendapatkan info terbaru dari BG86. Memberi dan berbagi hanya di BG86. Untuk area yang pertama teman-teman, jika kita mendeteksi adanya rembesan oli atau kebocoran oli di sekeliling area cover valve ya atau tutup klep, kebocoran ini biasanya diakibatkan oleh kerusakan pada gasket cover tutup klep, teman-teman. Apabila kita mendeteksi kebocorannya itu tapi di bagian atas, maka penyebab kebocorannya itu adalah dari seal busi, bukan dari gasket. Jadi kalau dari gasket cover valve itu problemnya ada di sekeliling dari covernya, sementara kalau di bagian atas itu adalah dari seal busi. Perbaikannya tentu dengan mengganti salah satu komponen antara gasket cover valve atau gasket busi. Akan tetapi di sini teman-teman, pada saat kita akan mengganti salah satu komponen dari kedua komponen tersebut, saya sarankan untuk mengganti kedua-duanya. Karena biasanya umur dari kedua komponen ini adalah sama. Jadi pada saat ini misalnya kita ganti gasket cover valve, terkadang 1 bulan ke depan kita harus mengganti seal businya. Jadi saya sarankan di sini pada saat kita akan mengganti salah satu komponen itu, gantilah kedua-duanya. Toh kalau kita bisa mengganti kedua-duanya, itu kita bisa menghemat ongkos atau biaya perbaikannya, teman-teman. Area yang kedua biasanya ditandai dengan adanya tetesan oli. Tetesan oli di bagian sebelah kiri dari kendaraan kita, teman-teman. Ya, jika kita menemukan gejala yang seperti ini, problemnya berasal dari seal bracket dari dudukan saringan oli. Dan cara mengatasinya adalah dengan mengganti seal bracket dari saringan oli, guys. Untuk area yang ketiga, yaitu kebocoran pada cover timing. Tanda-tandanya, pada saat kita mendeteksi adanya kebocoran di sebelah kiri dan kanan dari cover timing, biasanya problem ini diakibatkan oleh kerusakan perapat atau gasket dari cover timing, teman-teman. Dan perbaikannya adalah dengan membuka cover timing, membersihkan permukaan dari gasketnya, dan setelah itu kita ganti dengan gasket yang baru. Dan pada saat kita akan melakukan pemasangan dari cover timing ini, atau pada saat kita melakukan pembongkaran dari cover timing ini, teman-teman juga harus periksa ya kondisi dari cover timingnya. Siapa tahu ada terjadi keretakan, sehingga pada saat kita sudah mengganti gasket cover timing, sementara ada keretakan, tentu akan mengakibatkan kebocoran ulang, teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan gasket cover timingnya, perhatikan cover timingnya apabila terjadi keretakan. Untuk area yang keempat, teman-teman, masih berdekatan dengan area cover timing ya, tapi posisinya agak sedikit ke bawah dari cover timing. Apabila teman-teman mendeteksi adanya rembesan oli di area itu, biasanya diakibatkan oleh kerusakan dari seal crankshaft di bagian depan. Perbaikannya adalah dengan mengganti seal crankshaft di bagian depan, teman-teman. Akan tetapi,
pada saat kita akan mengganti seal crankshaft, kita juga harus memeriksa komponen yang ada di depannya, yaitu pulley crankshaft. Karena biasanya apabila terjadi kebocoran pada seal tersebut, akan terkontaminasi ke bagian depan, yaitu di pulley crankshaft. Karena salah satu material dari pulley crankshaft itu ada yang namanya rubber, ya teman-teman, dan rubber itu terbuat dari karet. Seperti biasa, karena kalau rubber terkena oli biasanya akan sedikit mekar ya, sehingga pada saat kita pasang pulinya itu akan gimbal. Jadi pada saat kita akan mengganti seal crankshaft depan, sebaiknya juga kita harus memeriksa puli dari crankshaft itu sendiri, teman-teman. Area yang kelima, teman-teman, ini kita membutuhkan jam terbang ya untuk menentukan penyebab dari kebocoran di area ini. Areanya di mana, teman-teman? Jadi kebocorannya pada area pertemuan antara transmisi dan engine. Pada saat teman-teman menemukan gejala kebocoran di area tersebut, penyebabnya bisa dua kemungkinan, teman-teman. Bisa dari seal crankshaft belakang atau juga bisa dari seal input shaft transmisi. Nah, terus bagaimana untuk menentukan apakah ini kebocoran dari seal input shaft transmisi atau dari seal crankshaft belakang, teman-teman? Jadi caranya adalah pada saat kita mendeteksi di area tersebut ada kebocoran dan ternyata yang bocor itu adalah oli mesin, maka penyebabnya adalah dari seal crankshaft di bagian belakang. Sementara kalau oli yang keluar itu adalah oli transmisi, maka penyebabnya adalah seal input shaft transmisi, teman-teman. Terus ada pertanyaan lagi, bagaimana untuk menentukan antara apakah ini oli transmisi dan oli mesin? Balik-balik, ini dibutuhkan lagi jam terbang, teman-teman, untuk menentukan apakah ini oli mesin ataupun oli transmisi. Dan biasanya kalau untuk oli mesin itu biasanya lebih encer dibandingkan dengan oli transmisi, dan baunya juga berbeda antara oli mesin dan oli transmisi, teman-teman. Dan untuk area yang keenam, tadi kita berada di pertemuan antara engine dan transmisi. Untuk area yang keenam ini agak mundur ke belakang dikit, teman-teman, untuk kendaraan dengan penggerak belakang ya. Nah, apabila kita mendeteksi adanya kebocoran di bagian ujung daripada transmisi kendaraan kita, maka problem ini biasanya diakibatkan oleh kerusakan pada seal output shaft transmisi. Nah, perbaikannya adalah dengan mengganti komponen yang namanya seal output shaft transmisi. Dan pada saat kita akan melakukan penggantian seal output shaft transmisi, teman-teman, kita juga harus memeriksa kondisi daripada slip joint, ya. Karena apabila terjadi kerusakan pada slip joint, maka akan kurangnya presisi terhadap seal output shaft transmisi. Jadi ada kemungkinan bisa terjadi kebocoran lagi apabila terjadi kerusakan pada slip joint, dan kita hanya melakukan penggantian pada sealnya saja tanpa melakukan perbaikan di slip jointnya, teman-teman. Dan untuk area yang ketujuh, teman-teman, kita mundur ke belakang lagi. Areanya adalah di bagian diferensial atau di bagian gardan, tapi di posisinya di bagian depan. Oke. Jadi apabila teman-teman mendeteksi adanya kebocoran oli di area tersebut, penyebabnya adalah dari seal gardan yang ada di bagian depan. Dan perbaikannya adalah dengan mengganti seal diferensial di bagian depan, teman-teman. Akan tetapi pada saat kita akan melakukan penggantian seal diferensial ini, kita juga harus memeriksa dari kondisi flank yoke yang ada di bagian propeller shaft. Karena apabila terjadi kerusakan pada komponen ini juga dan kita hanya mengganti sealnya,
maka ada kemungkinan bisa terjadi kebocoran lagi teman-teman. Oke. Ya, demikian itu teman-teman, area-area yang sering terjadi kebocoran pada engine atau pada sebuah kendaraan. Hal ini saya coba share dengan teman-teman supaya kita semua mendapatkan sedikit wawasan, sehingga nanti pada saat kita mendeteksi kebocoran-kebocoran di area tersebut dan kita akan melakukan perbaikan ke bengkel, maka kita sudah bisa mendeteksi sedikit kemungkinan dari problem yang diakibatkan pada kebocoran di area-area tersebut, sehingga nanti pada saat teman-teman di bengkel akan menyarankan perbaikan yang lebih jauh yang kira-kira tidak masuk akal, maka kita sudah bisa mempunyai sedikit gambaran terkait dengan kerusakan pada komponen-komponen yang telah saya sebutkan tadi. Oke, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi yang bergambar lonceng. Memberi dan berbagi hanya di BG86. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.